Ramai ungkapan no viral no justice di media sosial. Buntut pengusutan kasus penganiayaan karyawati oleh anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur. Komisi 3 DPR RI pun turun tangan agar penanganan kasus berlangsung transparan. Perbuatan GSH terhadap karyawati toko roti di Penggilingan Cakung, Jakarta Timur viral di media sosial. Kata-kata kasar dilontarkan disertai dengan pelemparan barang hingga membuat korban trauma terekam kamera amatir. Peristiwa ini terjadi pada Kamis 17 Oktober 2024 ketika GSH, anak pemilik toko, meminta Dwi Ayu untuk mengantarkan makanan pesanannya ke kamar pribadinya. Permintaan ini ditolak oleh Dwi Ayu karena bukan merupakan tugasnya, apalagi ia sedang menyelesaikan pekerjaan lain di toko. Penolakan itu memicu kemarahan GSH yang kemudian menyerang dengan cara melemparkan beberapa barang, termasuk kursi. Korban mengalami memar pada tubuh hingga pendarahan di kepala. Polisi pun akhirnya meringkus pelaku yang ternyata berada di hotel daerah Sukabumi saat tengah menginap bersama keluarganya pada Minggu 15 Desember 2024. Polisi menetapkan GSH sebagai tersangka penganiayaan terhadap karyawati toko roti. Kendati akhirnya ditindak, penanganan kasus penganiayaan karyawati oleh anak bos toko roti ini pun memantik reaksi publik. Pasalnya, pelaku baru ditangkap usai video penganiayaan viral di media sosial. Kapolres Metro Jakarta Timur menjelaskan, pelaku sempat pergi ke Sukabumi untuk mengamankan diri. Lantas, mengapa belakangan ini muncul stigma kasus yang dilaporkan masyarakat miskin harus diviralkan dulu baru kemudian ditangani polisi? Tim TV One mengabarkan. Juga dari sebelum kejadian ini dia juga pernah ngatain saya miskin, babu. Terus dia juga sempat ngomong orang miskin kayak lu nggak bisa masukin gue ke penjara, gue nih kebal hukum. Ya, no viral, no justice itu yang menjadi anggapan orang-orang saat ini. Publik merasa kayaknya satu-satunya jalan untuk melawan si kaya ini hanya dengan memviralkan kasus-kasus yang terjadi terhadap si miskin. Nah, 2 bulan ini mandek kasusnya. Nah, apa yang kira-kira menjadi masalah dari kepolisian? Apakah begitu rumit sebenarnya masalah ini? Itu yang akan kita bahas di pagi hari ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio maupun juga melalui sambungan Zoom. Di studio ada Pak Yusuf Warsim selaku Komisioner Kompolnas. Selamat pagi Pak Yusuf. Selamat pagi. Kemudian juga tersambung di lewat Zoom itu ada Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian, dan juga Pak Rudianto Lalo, anggota Komisi 3 DPR RI. Selamat pagi Bapak-bapak. Pagi Pak Putri, Pak Basim, Pak Rudianto. Siap. Baik, Selamat saya ingin ke Pak Yusuf terlebih dahulu. Pak, kalau Kompolnas sendiri melihat ini 2 bulan mandek, baru tertangkap pelakunya kemarin. Ini serumit itukah kasus penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti ini? Iya. Pertama, ini 2 yang perlu saya sampaikan. Secara umum tentu apabila didalami ada persoalan kurang maksimalnya di dalam memberikan pelayanan. Yang kedua, ada juga faktor teknik penyidikan. Teknik penyidikan itu memang dipastikan dalam teknik-teknik penyidikan itu tidak terlepas adanya hambatan-hambatan dan kesulitan. Nah, itu yang kaitannya dengan teknik penyidikan. Tapi secara umum memang 2 bulan dilaporkan dan baru ada kepastian sekarang dilakukan penangkapan. Itu apabila ditelisik, yang apabila didalami memang kemungkinan pasti ada kurang maksimalnya di dalam memberikan pelayanan terhadap korban ataupun pelapor dalam menyampaikan laporan dilayani dengan baik, sehingga ini yang paling penting untuk selalu dibenahi dan diperbaiki. Apakah itu dari personilnya ataupun dari mekanisme pindah pelimpahan, polsek sana, polsek sini, nah, itu kaitannya dengan mekanisme. Misal soal lokus delikti, karena ini peristiwanya bukan di sini, maka polsek itu mengarahkan ke polsek
yang sesuai dengan lokus deliktinya, tempat peristiwanya terjadi, misalnya seperti itu. Nah, pada saat tempat polsek yang terjadi, misalnya di Cakung kemarin itu melimpahkan ke Polres, nah ini soal mekanisme pelayanan ini. Nah, mekanisme pelayanan, satu sisi barangkali dia ragu kalau diterima dulu, nanti mengalami pelambatan, sehingga, oh ini korbannya perempuan, dilimpahkan dulu ke Polres Jakarta Timur, di unit PPA, padahal sebenarnya ini kasusnya kan sementara penganiayaan biasa, hanya kebetulan korbannya perempuan. Ya, Oke. Sebelum ke Polres, 2 polsek nih, jadi kayak terkesan lempar-lemparan ini gitu. persoalan pelayanan, nah, mekanisme yang perlu dibenahi. Yang pertama kan memang alasannya bukan karena lokus deliktinya, sehingga diarahkan ke Pulau Gadung, ke Polsek Cakung saja, yang itu tempat peristiwanya seperti itu. Di Cakung dilihat sensitivitasnya terhadap perempuan sepertinya itu. Oh ini ke PPA saja. Padahal sebenarnya dilayani dulu. Tapi ini perlu menjadi pembenahan kaitannya dengan mekanisme pelayanan terhadap penerimaan laporan. Jadi kesalahan prosedur mekanisme? Perlayanannya yang perlu dibenahi. Mekanismenya itu kan mestinya diterima saja dulu, baru diarahkan nanti selanjutnya ke Polres. Oke, saya ingin ke Pak Rudianto dulu deh. Pak Rudianto, dari apa yang disampaikan oleh korban kemarin di depan Komisi 3 DPR RI, selain yang sudah kita tahu begitu ya, ada hal-hal apa yang kemudian mengejutkan bagi pihak DPR RI begitu melihat, oh ternyata kok begini nih pihak kepolisian begitu? Ya, tentu yang menjadi catatan kita di Komisi 3 adalah bahwa rupanya, dan saya termasuk yang bertanya langsung, apakah pada saat penangkapan itu sudah viral beritanya di sosial media, atau penangkapan itu dilakukan sebelum viral. Nah, rupanya kan ditangkap pada saat setelah viral beritanya. Rupanya ya memprihatinkan lagi karena pelapornya ini, korbannya ini sudah melapor sejak Oktober pertengahan. Dan sekarang sudah Desember akhir. Itu yang menjadi pertanyaan kami, kok bisa lamban sekali penanganannya? Ya kan, seharusnya kasus tindak pidana penganiayaan seperti ini yang saksi-saksinya banyak, lalu kemudian ada videonya, kemudian bukti visumnya itu kan terang benderang ya buktinya, sehingga tidak butuh waktu lama untuk melakukan proses penahanan kepada tersangka pelaku. Apalagi ini sungguh sangat ya namanya mentang-mentang dia orang kaya semena-mena, ya kan, apalagi ada diksi kata kebal hukum. Ini kan sangat mengganggu kita sebenarnya. Harusnya kasus-kasus seperti ini harus direspon cepat oleh kepolisian supaya tidak lagi ada peristiwa seperti ini, ya kan, apalagi ini sesuai dengan Pak Kapolri, salah satu revitalisasi Polri yang disampaikan Pak Kapolri, Pak Sigit, adalah transformasi pelayanan publik. Apa artinya? Artinya ketika ada laporan pengaduan oleh siapapun, meskipun dia misalkan orang biasa, ya kaum bawah, kecil, miskin, justru pelapor-pelapor yang kategori kaum marginal seperti inilah yang harus diprioritaskan menurut saya. Bukan malah dikesampingkan. Nah, ini catatan kritis kita kepada teman-teman di Kepolisian Republik Indonesia, bahwa salah satu program revitalisasi Pak Kapolri adalah transformasi pelayanan publik. Karena itu kerja-kerja kawan-kawan di bawah ini harus mencerminkan bahwa betul-betul Kepolisian Republik Indonesia adalah abdi negara. Dia adalah pelayan bangsa. Seperti logo kepolisian, ras-ras sewak utama namanya. Ya, abdi negara, abdi pelayan, dan pelayan bangsa. Kira-kira begitu, Mas. Baik. Pak Rudi, tadi kalau kata Pak Yusuf ini ada mekanisme pelayanan yang perlu diperbaiki begitu. Tapi kalau dari pihak Komisi 3, ini analisanya apa Pak yang kemudian membuat penanganan kasus-kasus seperti ini tuh berjalannya lamban Pak? Harus kasus bisa kelar, tunggu viral gitu. Ya, itulah yang kita prihatin. Kalau kemudian ada persepsi di masyarakat bahwa kasus bisa ditangani kalau viral.
Itu yang saya katakan kan, kalau begitu lebih baik Kepolisian Republik Indonesia menyampaikan ke masyarakat rakyat Indonesia. Kalau kasusnya mau ditangani cepat, viralkan dulu di media misalkan. Itu kan tidak baik dalam konteks penegakan hukum kita. Tidak boleh seperti itu. Harusnya ketika ada laporan, ada pengaduan, kemudian pemanggilan, bukti-buktinya terang menerang, jelas, ya harus diproses cepat gitu loh. Apalagi kasus-kasus yang seperti ini bisa berakibat fatal kalau lamban ditangani, Pak. Maafkan saya, kalau di Makassar kasus-kasus seperti ini berbahaya sekali kalau dibiarkan lamban, Pak. Pasti ada reaksi publik, reaksi masyarakat yang cepat. Betul. Ya, karena ada diksi pemilihan kata yang disampaikan oleh pelaku ini yang sangat berbahaya. Nah, misalkan saya kebal hukum, kamu miskin. Nah, ini kan keterlaluan ini pelaku ini. Karena itu kasus-kasus seperti ini menjadi pembelajaran supaya para penyidik, pelayan, supaya betul-betul responnya harus cepat gitu loh. Apalagi presisi, prediktif. Harus cepat menakar apa yang terjadi ke depan kalau lamban ditangani misalkan kan. Kira-kira begitu. Baik Pak Rudi, kami juga sudah mendengar kemarin Pak Rudi kesaksian ataupun juga keterangan korban di Komisi 3 DPR RI yang menjadi pertanyaan kami adalah oke lah mungkin lempar dari Polsek 1 ke 2 dengan alasan bukan ranah TKP begitu. Kemudian di Polsek kedua, di Polsek Cakung juga alasannya karena tidak adanya poluan yang bisa menerima laporan dari korban karena korban ini adalah perempuan. Nah itu juga saya masih bertanya-tanya kenapa tidak bisa diterima begitu? Apakah karena memang harus jadi kalau saya perempuan harus menemui poluan perempuan juga kah laporannya atau bagaimana sebetulnya prosedurnya? Nanti saya akan tanyakannya ke Pak Bambang usai jeda berikut. Pak Bambang, kami akan kembali sesaat lagi.